Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sekali lagi, Shalom Bapak Ibu. Shalom. Puji Tuhan. Sore hari ini kita bersyukur kepada Tuhan. Sebab karena kasih dan anugerah Tuhan kita ada sebagaimana kita ada. Mari segenap kita mau bawa hati kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau memuji, menyembah Dia. Sore hari ini tak lupa juga saya mengucapkan selamat datang kepada yang baru bergabung. Selamat datang, selamat beribadah bersama-sama dengan kami. Mari sama-sama tundukkan kepala, kita akan berdoa bersama-sama. Terima kasih Bapa yang baik, kami mengucap syukur buat setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Sore hari ini kami siap memuji Engkau, menyembah Engkau Tuhan. Dengan sepenuh hati kami mau datang kepada Engkau Tuhan. Dengan seluruh kekuatan kami akan menyembah Engkau Tuhan. Sebab Engkau satu-satunya Allah yang hidup, Allah yang kami sembah untuk selama-lamanya. Engkau layak menerima setiap pujian syukur dari kami. Kami percaya Tuhan Engkau hadir, Engkau melawat setiap kami saat ini Tuhan. Menjadi ibadah yang diberkati. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan seluruh jalannya ibadah ini dalam kendali kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan mulai. Haleluya. Amin. Mari kita berikan pujian kita yang terbaik. Berikan penyembahan kita yang terbaik. Naikkan syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati ku bersembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Tuhan, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku bersembahkan. Sama-sama kembali dari awal, katakan pujian dan syukurku. Pujian dan syukurku. Biarlah sore hari ini kami bawa setiap pujian syukur kami kepadamu ya Tuhan. Kami mengucap syukur buat setiap kebaikan Tuhan, buat setiap anugerah Tuhan yang sudah Kau kerjakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami menyadari Tuhan bahwa semua yang ada pada kami, kalau kami ada semua karena anugerah-Mu. Terima kasih Yesus, bukan karena kekuatan kami Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Hidupku. Bapak Ibu, saya jemput bangkit berdiri semua. Naikkan syukur kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Bersyukurlah kepada Tuhan. Amin.
jalan kemuliaan-Mu. Hidupku berharga di mata-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau menjadikan hidup kami berharga di mata-Mu Tuhan. Biarlah segenap hati kami memuji, kami sembah Engkau. Haleluya, Yesus Tuhan. Amin, haleluya. Haleluya, Kau ciptakan ku jalan kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Kau telah menjadikan hidup kami berharga. Segenap hidupku persembahkan. Ku tahu hidupku. Sadarilah saudaraku bahwa hidup kita ini berharga di mata Tuhan. Dia telah menjadikan hidup kita berarti. Amin Yesus. Amin. Kita diciptakan menurut kemuliaan-Nya. Oh haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan.
bersyukur Tuhan. Terima kasih. Haleluya. 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 Glory, glory, glory. Inilah pujian kami, inilah penyembahan kami, inilah rasa syukur kami kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sore hari ini kami mau membawa terbaik Tuhan. Kami mau membawa penyembahan kami kepadamu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih, dan kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau melawat setiap kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Haleluya. Amin. Haleluya. Saudaraku bersukacita sore hari ini. Saya percaya kita semua adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Orang-orang yang dikasih Tuhan. Patut pada sore hari ini kita bersyukur kepada Tuhan. Patut kita bersyukur kepada Tuhan. Mari bawa pujian kita yang terbaik bagi Tuhan. Kita angkat satu pujian lama, yaitu Aku Diberkati. Dengan nyanyian syukur, dengan sukacita akan angkat pujian ini. Aku diberkati. Sepanjang hidupku diberkati, bila bangun
Diberkatilah orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mencari Tuhan. Diberkatilah orang yang selalu berdoa kepada Tuhan, menanti-nantikan Tuhan. Amin. Tuhan sanggup mengubahkan segala keadaan kita. Dia sanggup melakukan segala perkara. Amin. Begitu besar kasih. Amin. Haleluya Yesus. Dia sanggup melakukannya, tidak ada menjadi ada. Kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti dia akan menggenapi firman-Nya. Haleluya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Begitu besar kasih. Amin. Haleluya. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Miskin dan menjadikan kaya. Haleluya. Dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Berbahagia. Amin. Kita adalah orang-orang yang berbahagia karena kita percaya Tuhan. Amin. Allah menggenapi firman-Nya. Haleluya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Berbahagialah. Amin. Terima kasih Tuhan. Anak cucunya pasti tidak akan menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Haleluya. Haleluya. Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Amin. Berikan sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan kita. Allah sanggup melakukan segala perkara. Amin. Haleluya. Dipersilakan duduk, saudaraku. Tuhan sangat mengasihi kita. Dia sanggup menjadikan yang tidak ada menjadi ada. Dia sanggup merendahkan dan meninggikan juga. Tuhan mau kita percaya, karena setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan dikecewakan. Tuhan selalu buka jalan kepada kita. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami percaya kepadamu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan.
dapat kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat kau lakukan. Terima kasih. Kau lakukan apa yang kelihatan mustahil bagi kami Tuhan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, Sangat mungkin bagimu. itu sangat Haleluya Yesus. bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Terima kasih Yesus. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, Bapak Ibu, saya cepat bangkit berdiri semua. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku percaya, ketika ku berdoa, ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Mujizat nyata. Biarlah musik terus mengalunkan pujian ini. Terima kasih Tuhan. Saya percaya kita semua yang datang, ada yang membawa beban, ada yang membawa permasalahan, pergumulan. Namun pujian ini mengingatkan kita akan betapa hebatnya Tuhan kita. Dia memiliki kuasa yang tidak terbatas. Seberat apapun pergumulanmu saat ini, sebesar apapun persoalan yang kau hadapi, mungkin itu sakit penyakit, mungkin itu keluargamu, orang tuamu, anakmu, pasanganmu, engkau bersusah hati, tetapi lewat pujian ini kita diingatkan bahwa kita punya Tuhan yang tak terbatas, kita punya Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang sanggup. Dia lebih besar dari segala persoalanmu, Dia lebih besar dari segala masalahmu. Dia Allah yang besar, Dia luar biasa, Dia ajaib.
semuanya padanya. Dia yang menanggung segala beban kita. Dia yang sudah menanggung segala sakit penyakit kita. Dia yang sudah menolong kita. Haleluya. Haleluya. Glories. Glories. Tidak ada yang mustahil bagi dia. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya, yang berharap. Orang-orang yang berharap pada Tuhan tidak akan pernah dikecewakan. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Seberat apapun persoalanmu, jangan memandang, jangan batasi kuasa Tuhan dengan permasalahan. Sebab kita punya Tuhan yang besar. Dia lebih besar dari segala persoalan. Dia lebih besar dari segala sakit. Haleluya. Terima kasih. Aku punya Tuhan yang besar. Mari Bapak Ibu, angkat tanganmu, berserahlah kepada Dia. Dia Allah yang sudah berjanji, dan Dia sanggup menggenapi setiap janjinya. Dia sanggup menggenapi setiap firman-Nya. Sepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Akan pujian ini katakan, aku punya Tuhan yang besar. Amin. Haleluya. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Yang percaya angkat tanganmu. Haleluya. Haleluya Yesus. Kami percaya Engkau yang sanggup Tuhan. Kami percaya Tuhan. Kami percaya kekuatan kami adalah bila kami duduk di kaki-Mu Yesus. Amin. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Sekali lagi katakan, punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya, katakan aku percaya, ku terima sekarang. Terimalah kemenangan yang daripada Tuhan. Amin. Ku terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Berikan sorak-sorai yang bangga bagi Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. 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 Yesus. Haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus. Ini sudah kelala mereka sikit haleluya. Yesus dikira tak kelala wala. Yesus dikira tak kelala sikit haleluya.
Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan, terima kasih. Aku memiliki Allah yang besar, Allah yang berkuasa, Allah yang bertanda dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih buat kesempatan pada sore hari ini Tuhan. Kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu. Kami boleh menikmati hadirat-Mu Tuhan. Kami bersyukur untuk hari ini. Kesempatan yang Kau berikan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau sungguh luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih buat lawatan-Mu Tuhan. Terima kasih buat hadirat-Mu. Terima kasih. Kami percaya Tuhan, Kau bersama-sama dengan kami. Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau memulihkan setiap hati kami. Engkau membentuk setiap hati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan, kami percaya Engkau menikmati Tuhan, Engkau menikmati pujian kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih kesempatan yang luar biasa Engkau berikan kepada kami. Biarlah kami pergunakan dengan sebaik-baiknya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih buat segalanya, buat anugerah-Mu, buat kasih karunia-Mu, buat apapun yang Kau berikan atas kami sepanjang hari ini Tuhan. Berkat Allah melimpah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Biarlah setiap pujian kami Tuhan boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kalau sebentar Tuhan, kami persiapkan hati kami siapkan pendengaran kami untuk mendengarkan sabda-Mu Tuhan. Taruhlah hati kami, hati yang kudus, hati yang rindu untuk mendengarkan suara-Mu Tuhan. Urapi kami, terutama hamba-Mu, urapi dengan urapan yang baru Tuhan. Sehingga apa yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu benar-benar dari Engkau dan boleh mendidik kami, membawa kami lebih taat lagi akan Engkau, lebih setia lagi kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. 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 Saya bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai kepala gereja telah mempercayakan saya sore hari ini untuk sama-sama kita belajar kebenaran firman Tuhan. Dan sama-sama kita belajar tentang tema kita bulan ini. Kita masih dalam tema tentang kekuatan doa. Sama-sama kita katakan kekuatan doa. Sama-sama kita katakan kekuatan doa. Ya, saya mau tanya kepada beberapa orang. Ya, mungkin Bapak Ibu boleh persiapkan jawaban masing-masing. Ini jawabannya mungkin enggak harus sama. Menurut Bapak Huntiong, apa itu doa? Ya, jadi komunikasi pribadi kita dengan Tuhan adalah sebuah doa. Atau Bapak, oh bukan Bapak, Ibu Novi, apa itu doa?
ngobrol sama Tuhan ya, curahkan isi hati kita kepada Tuhan. Bapak Tambunan, apa itu doa? Ucapan syukur kepada Tuhan ya. Ibu Esther, apa itu doa? Nafas orang percaya ya. Semua jawabannya betul ya. Doa adalah komunikasi pribadi kita dengan Tuhan. Saat dimana kita bersekutu dengan Tuhan. Doa adalah sarana untuk kita bersekutu dengan Tuhan. Roh kita dan roh Tuhan saling bersekutu ya. Saling bersekutu adalah doa. Karena dia adalah roh, maka ketika kita datang kepada Tuhan, ketika kita berkomunikasi dengan Tuhan, kita harus punya roh kita ini harus siap ya gitu ya. Roh kita harus, hati kita harus siap untuk berkomunikasi dengan Tuhan supaya cepat connect gitu ya. Kalau kita pikirannya kemana-mana, pasti Bapak Ibu juga sering merasakan, kalau kita pikirannya kemana-mana ketika kita mau bersekutu dengan Tuhan itu nggak bisa fokus. Gitu ya, ketika kita pikirannya kemana-mana, ketika kita mau berkomunikasi, contohnya seperti inilah. Misalnya, saya berkomunikasi dengan Cynthia gitu ya. Cynthia ngobrol, tapi saya main HP. Bisa fokus nggak? Saya kira-kira dengar seutuhnya nggak apa yang Cynthia omongkan? Kira-kira bisa diserap nggak dia cerita apa ya? Tapi saya sambil main HP. Bisa nggak? Bisa diserap nggak? Tentu tidak bisa. Jadi ketika dua orang sedang berkomunikasi, karena doa ini adalah komunikasi kita dengan Tuhan. Ketika dua orang, contohnya saya duduk berhadapan berkomunikasi dengan Cynthia gitu ya. Ketika kita berkomunikasi, mau gak mau kita harus tatap mata lawan bicara kita, gitu ya. Kita harus tatap mata lawan bicara kita supaya kita merasakan betul apa yang dia rasakan, supaya kita ketika dia berkeluh kesah, aduh saya ada masalah ini. Ketika orang ngobrol dengan kita gitu ya, ketika orang ngobrol dengan kita dan kita cuma main HP, kesannya kita tidak menghargai. Ya, ketika kita ngobrol dengan Tuhan, ketika kita bersekutu dengan Tuhan, kalau kita pikirannya kemana-mana itu nggak bisa connect. Sama seperti tadi, ketika kita ngobrol dengan orang lawan bicara dan kita cuma main HP, yang satunya ngobrol, pasti kita nggak bisa connect. Dia ngomong apa ya, dia curhat tentang apa gitu. Mau nggak mau kalau kita curhat dengan orang atau kita bercerita dengan orang, kita harus lihat mukanya. Kita harus berekspresi, oh iya ya, oh gitu. Paling nggak kalau dia menyampaikan keluh kesahnya, Tuhan bersama. Kita menyampaikan apa ya? Menyampaikan motivasi juga kepada dia ya ketika dia curhat seperti itu. Nah, doa ini adalah komunikasi kita dengan Tuhan. Ya, kenapa kita harus berkomunikasi? Kenapa harus berkomunikasi dengan Tuhan? Karena kita punya hubungan dengan Tuhan. Betul? Kita punya hubungan dengan Tuhan, makanya kita harus komunikasi. Ya, satu rumah tangga, salah satu inilah contoh. Rumah tangga, kalau nggak ada komunikasi jadinya seperti apa? Rumah tangga kalau nggak komunikasi, suami istri gitu ya, kalau tidak ada komunikasi, rumah tangganya kira-kira seperti apa? Ada yang boleh bantu jawab? Salah paham gitu ya, hubungannya mulai renggang karena nggak ada komunikasi. Bayangkan saja kita tinggal satu rumah, tidur satu ranjang, tapi tidak berkomunikasi. Ya, lama-lama renggang, hubungannya renggang gitu ya. Rundingan sedikit konflik gitu ya. Konflik, renggang, salah paham. Begitu dengan kehidupan kita orang percaya tanpa doa, tidak akan ada seperti Bapak Tambunan bilang tadi, ucapan syukur. Orang percaya tanpa doa pasti hidupnya mengeluh terus. Orang percaya tanpa doa pasti dia bersungut-sungut terus. Orang percaya tanpa doa, kerohaniannya gak akan bertumbuh. Gak bisa kita kalau gak berdoa, kita tidak minum air kalau kita tidak berdoa. Seperti Ibu Esther bilang tadi, doa itu nafas. Kalau kita gak berdoa, kita gak bernafas. Lama-lama mati. Doa itu seperti nafas. Makanya kenapa tadi saya bilang, orang percaya kalau gak berdoa, kerohaniannya gak mungkin bertumbuh. Katakan amin. Bukan doa makan, bukan doa tidur, bukan. Tapi pribadi, intim dengan Tuhan. Hubungan kita dengan Tuhan sama seperti hubungan kita dengan suami dan istri kita. Harus ada keintiman.
sama. Ya. Kita akan lihat bagaimana kekuatan sebuah doa. Kita buka dalam kitab 2 Raja-Raja. Sudah ini bulan lalu saya pernah bahas tentang cerita ini. 2 Raja-Raja pasalnya yang ke-20. Dua Raja-Raja pasalnya yang ke-20. Kita akan baca ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Saya akan baca ayat pertama, kaum pria akan baca ayat kedua, kaum wanita ayat ketiga, kita akan bergantian sampai ayat 6. Oh iya, saya jemput semuanya untuk bangkit berdiri. Kalau sudah menemukannya, boleh bangkit berdiri. Untuk menghormati kebenaran firman Tuhan. Saya akan baca ayat pertama. Seluruh kaum pria akan baca ayat kedua, ayat ketiga kaum wanita kita akan bergantian sampai ayat yang ke-6. Hizkia sakit dan disembuhkan. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Tetapi Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tengah, tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya. Amin, terima kasih, Tuhan memberkati. Jadi di sini cerita yang sangat familiar. Kita sudah sering dengar tentang Hizkia, seorang raja. Di ayat 1 di situ firman Tuhan berkata bahwa dia jatuh sakit dan hampir mati. Gitu ya. Hampir mati, dia jatuh sakit. Hizkia ini bukan orang yang bukan raja yang garang. Dia bukan raja yang tidak mengandalkan Tuhan. Dia bukan raja yang tidak takut akan Tuhan. Tapi Hizkia adalah seorang raja yang takut akan Tuhan. Di ayatnya yang ke-1, ya tadi sudah saya bacakan, dia hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu. Sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Ini adalah titah Tuhan, keputusan Tuhan. Ini adalah keputusan Tuhan di ayat 1. Ayat 2, ketika Hizkia dengar dia akan mati, Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa. Isi doanya seperti ini. Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Sampai di situ, isi doanya Hizkia cuma sampai di situ, Bapak Ibu. Ya, doa seperti apa yang Hizkia naikkan pada Tuhan? Kalau saya bacakan, atau mungkin boleh satu orang tolong bacakan di dalam terjemahan firman Allah yang hidup ayat 3. Bagian paling terakhir. Ayat 3 bagian paling terakhir. Boleh tolong satu orang bacakan dalam terjemahan firman Allah yang hidup. Terima kasih. Lalu ia menangis dengan sangat sedih.
Doa seperti apa yang Hizkia naikkan kepada Tuhan? Hizkia berdoa dengan sangat sedih, gitu ya. Dia berdoa dengan sangat rapuh, dia berdoa dengan sangat hancur, hatinya hancur ketika dia tahu bahwa itu hari terakhir dia akan hidup di dunia ini. Ya, kalau kita lihat dalam kitab Mazmur pasalnya yang ke-34, Injil Mazmur pasalnya yang ke-34, Mazmur 34, kaum pria boleh sekali lagi baca ayatnya yang ayat 16, kaum wanita ayat 17, terus ayat 18 kaum pria lagi, ayat 19 kaum wanita lagi gitu ya. Jadi bergantian, dari ayat 16 sampai ayat 19 kita baca berganti-gantian. Mazmur 34 ayat 16, seluruh kaum pria. 1, 2, 3. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat untuk melenyapkan ingatan kepada mereka dari muka bumi. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Tadi sudah kita lihat bahwa Hizkia ini dia berdoa dengan keadaan hati yang sangat sedih. Di Mazmur pasalnya 34 berkata bahwa mata Tuhan itu tertuju kepada orang benar. Telinga Tuhan kepada teriak mereka minta tolong. Ayat 19, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Apakah salah kalau kita datang kepada Tuhan kita menangis dengan terseduh-seduh? Tidak. Apakah salah ketika kita datang pada Tuhan aku cuma menyampaikan keluh kesah kepada Tuhan? Enggak. Apakah Tuhan enggak tahu kalau kita punya masalah? Dia Tuhan yang maha tahu. Tapi yang Dia butuh itu kita sampaikan, kita cerita aja dulu. Bapak Ibu, kalau kita balik ke 2 Raja-Raja, kisahnya Hizkia pasalnya yang ke-20. Tadi sudah kita baca di ayat yang ketiga, Hizkia cuma minta, Tuhan aku ini orang yang taat pada Tuhan. Aku ini takut akan Tuhan. Aku ini setia kepada Tuhan. Aku ini melakukan apa yang baik di mata Tuhan. Dan di ayatnya yang keempat, ayat 4, tetapi Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tengah. Tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya. Ayat 5, baliklah dan katakanlah kepada Hizkia raja umatku, beginilah firman Tuhan Allah Daud, bapa leluhurmu, telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu, sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau. Pada hari yang ketiga engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Ayat 6, aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi. Tadi Hizkia cuma bilang, Tuhan aku ini orang yang setia. Tuhan aku melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Tapi apa yang Tuhan lakukan? Tuhan sembuhkan Hizkia. Tuhan panjangkan umurnya Hizkia. Dia sembuhkan, dia kasih bonus. Kenapa? Karena Hizkia berdoa. Jadi doa bisa mengubah keputusan Tuhan. Katakan amin. Doa bisa mengubah keputusan Tuhan. Ketika Tuhan putuskan Hizkia harus mati, ketika dia berdoa, keputusan Tuhan berubah terhadap Hizkia. Karena doa. Ya. Jadi doa ini besar kuasanya. Kita lanjut dalam 2 Tawarik 7. 2 Tawarik pasalnya yang ke-7. Jadi yang pertama tadi, doa bisa mengubah keputusan Tuhan. 2 Tawarik pasalnya yang ke-7. Kita baca ayatnya yang ke-12. 2 Tawarik 7 ayat 12. Kita baca bersama-sama. Setelah hitungan ketiga. 1, 2, 3.
Kemudian Tuhan menampakkan diri. Amin. Di sini ada doa Salomo yang telah didengar oleh Tuhan. Doa apa yang Salomo naikkan kepada Tuhan? Doa yang seperti apa yang Salomo ajukan kepada Tuhan? Kita mundur sedikit dalam 2 Tawarik pasal yang ke-6. 2 Tawarik pasal 6 dari ayat 12 itu sampai ayatnya yang ke-42 itu adalah doa Salomo. Ya, dari ayat 12 sampai ayat 42 itu adalah doa Salomo dan kita tidak mungkin baca semua, terlalu panjang. Jadi saya ambil beberapa ayat intinya di beberapa ayat saja. Di ayatnya yang ke-13, kita baca di ayatnya yang ke-13. 1, 2, 3. Karena Salomo telah membuat sebuah mimbar tembaga yang panjangnya 5 hasta, lebarnya 5 hasta, dan tingginya 3 hasta yang ditaruhnya di halaman. Ia berdiri di atasnya lalu berlutut di hadapan segenap jemaah Israel dan menadahkan tangannya ke langit. Ayat 14. Sambil berkata, "Ya Tuhan Allah Israel, tidak ada Allah seperti Engkau di langit dan di bumi. Engkau yang memelihara perjanjian dan kasih setia kepada hamba-hambamu yang dengan segenap hatinya hidup di hadapan-Mu." Ya, terus kita loncat ke ayat 24 dan 27. Ayat 24 sampai ayat 27. Ayat 24 saya bacakan, ayat 25 Bapak Ibu bacakan. Kita akan bergantian sampai ayat 27. Apabila umatmu Israel terpukul kalah oleh musuhnya karena mereka berdosa kepadamu, kemudian mereka berbalik dan mengakui namamu, dan mereka berdoa dan memohon di hadapanmu di rumah ini, apabila langit tertutup sehingga tidak ada hujan sebab mereka berdosa kepadamu, lalu mereka berdoa di tempat ini dan mengakui namamu, dan mereka berbalik dari dosanya sebab engkau telah menindas mereka, amin. Doa ini dari ayat 12 sampai ayat 42 yang Tuhan maksudkan di pasal 7 ayat 12. Tuhan sudah dengar doa Salomo. Doa Salomo ini dia berdoa agar Tuhan mendengar setiap doa orang Israel. Dia berdoa agar supaya Tuhan memberkati bangsa Israel, Tuhan mengampuni bangsa Israel. Dan doa yang dinaikkan oleh Salomo adalah dia berdoa dengan kerendahan hati dan dia tidak mementingkan diri sendiri. Gitu ya. Jadi doa Salomo ini dia berdoa untuk kepentingan bangsa Israel. Dia berdoa dengan kerendahan hati, dia berlutut di hadapan jemaat Tuhan. Gitu ya. Dia mengangkat tangan kepada Tuhan. Dia tidak berdoa untuk dirinya tapi dia berdoa untuk kesejahteraannya bangsa Israel. Dia berdoa dengan kerendahan hati. Ya. Yang kedua, kalau tadi yang pertama doa bisa mengubah keputusan Tuhan, yang kedua 2 Tawarik 7 ayat 14. Kita maju ke ayat 14. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Ya, di ayatnya yang ke-14. Di ayat 14 ketika Salomo menaikkan doa yang tadi yang sudah kita baca, ya Tuhan dengar doanya dan Tuhan berjanji ketika bangsa Israel datang berdoa kepada Tuhan, mencari wajah Tuhan, berbalik kepada Tuhan, bertobat kepada Tuhan, Tuhan akan mengampuni mereka, Tuhan akan memulihkan mereka. Yang kedua, doa bisa membawa kita dipulihkan. Ya, doa bisa membawa pemulihan dalam kehidupan kita. Ketika kita berdoa, Tuhan bisa pulihkan kehidupan kita, Tuhan bisa pulihkan rumah tangga kita, Tuhan bisa pulihkan keluarga kita.
Tuhan bisa pulihkan keadaan kita ketika kita datang berdoa. Yeremia 29 ayatnya yang ke-12. Kita akan sering buka ayat ya. Yeremia pasalnya yang ke-29 ayatnya yang ke-12 sampai ayat yang ke-14. Saya akan bacakan untuk kita semua. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberikan kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Ketika kita di ayat 12, ketika kamu berseru, ketika kamu datang, ketika kamu berdoa, kamu akan dipulihkan. Tuhan akan mendengar dan Tuhan akan memulihkan. Bukan hanya sampai dipulihkan oleh Tuhan. Di ayatnya yang ke-14, aku akan memberikan kamu menemukan aku. Terus dan aku akan memulihkan keadaanmu dan mengumpulkan kamu di bagian paling terakhir, dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Di pasal 29 ini keadaannya bangsa Israel ini sedang dibuang di Babel. Ketika Tuhan sudah janjikan, tapi di pasal 29 ini Yeremia 29, bangsa Israel itu bukan yang datang kepada Tuhan berdoa. Mereka masih percaya kepada nabi-nabi palsu. Mereka masih percaya kepada pemberitaan-pemberitaan firman Tuhan oleh nabi palsu. Ya, Tuhan minta mereka berbalik. Tuhan kasih jaminan kepada mereka. Tuhan kasih janji, kalau kamu datang, kamu berseru, kamu berdoa, aku memulihkan, aku akan membawa kamu kembali. Gitu ya. Ini belum kembali loh bangsa Israel. Di ayat 29, bangsa Israel belum kembali. Tapi ketika Tuhan sudah janjikan, kalau kamu kembali, aku pasti pulihkan. Lewat doa. Caranya kembali itu lewat apa? Lewat doa kepada Tuhan. Jadi doa bisa memulihkan keadaanmu. Ketika kita merasa keadaan kita lagi kacau, kita merasa keadaan kita lagi gak baik-baik, berdoalah. Maka kamu akan dipulihkan. Katakan amin. Doa bisa memulihkan keadaan kita. Kita lanjut di bagian ketiga. Yang ketiga, 2 Raja-Raja pasal 4. 2 Raja-Raja pasalnya yang keempat. Dari ayat 8 sampai ayat yang ke-37 ada sebuah kisah. Ini kisah nyata, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Ini betul-betul terjadi, ya. Kita tidak akan baca semua, kita mungkin akan lompat-lompat saja. Saya akan baca dari ayat yang ke-8. Pada suatu hari Elisa pergi ke Sunem. Di sana tinggal seorang perempuan kaya yang mengundang dia makan. Dan seberapa kali ia dalam perjalanan singgahlah ia ke sana untuk makan. Ya, jadi ada seorang perempuan kaya yang kalau Elisa datang ke satu kota itu, ke Sunem itu, dia perbolehkan Elisa untuk mampir ke rumahnya untuk makan di situ. Tapi ayat 9, berkatalah perempuan itu kepada suaminya, sesungguhnya aku sudah tahu bahwa orang yang selalu datang kepada kita itu adalah abdi Allah yang kudus gitu ya. Jadi dia berunding dengan suaminya, ternyata itu seorang hamba Tuhan begitu ya. Terus akhirnya saya tidak lanjut baca, saya jelaskan karena dia seorang kaya, dia minta kepada suaminya untuk bangunkan satu kamar khusus untuk Elisa. Kalau Elisa datang di kota itu, Elisa boleh makan di sana, Elisa boleh beristirahat di rumahnya seorang perempuan ini, seorang ibu ini, gitu ya. Setelah Elisa merasa bahwa orang ini tulus, gitu ya, orang ini dia berkorban seperti itu. Akhirnya Elisa ngomong, suruh panggil perempuan ini. Waktu Elisa ada di rumahnya perempuan itu, terus dipanggil perempuan ini, dia tanya, apa yang kira-kira bisa aku perbuat untuk kamu gitu ya. Elisa tanya gitu, apa yang kira-kira bisa aku perbuat untuk kamu. Di ayatnya yang
13. Elisa telah berkata kepada Gehasi, coba katakan kepadanya, kepada perempuan yang tadi, sesungguhnya engkau telah sangat bersusah-susah seperti ini untuk kami. Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Adakah yang dapat kubicarakan tentang engkau kepada raja atau kepada tentara? Jawab perempuan itu, aku ini tinggal di tengah-tengah kaumku. Jadi dia merasa tidak ada yang perlu dibalas gitu ya. Elisa tidak perlu membalas. Terus di ayatnya yang ke-14, kemudian berkatalah Elisa, apakah yang dapat kuperbuat baginya? Dia tanya sama pengerjanya, Gehasi, gitu ya. Jawab Gehasi, ia tidak punya anak dan suaminya sudah tua, nah, gitu ya. Jadi Gehasi kasih masukan, perempuan ini nggak punya anak dan dia sudah tua. Akhirnya di ayat 15, lalu berkatalah Elisa, panggillah dia. Dan sesudah dipanggilnya, berdirilah perempuan itu di pintu. Dia cuma berdiri sampai di depan pintu. Ini posisinya ada di kamar yang tadi mereka sudah bangun, sudah buat. Berkatalah Elisa, pada waktu seperti ini juga tahun depan engkau akan menggendong seorang anak laki-laki. Gitu ya, dinubuatkan sama Elisa bahwa dia akan mempunyai seorang anak. Tetapi jawab perempuan itu, janganlah tuanku ya abdi Allah, janganlah berdusta kepada hambamu. Dan singkat cerita, setelah tahun depan, 1 tahun kemudian, betul perempuan ini mempunyai seorang anak laki-laki. Gitu ya. Ketika anak ini sudah besar, dia mau ikut bapaknya ke ladang. Gitu ya, ke ladang. Tiba-tiba dia ngomong kepalanya sakit. Anak ini ngomong kepalanya sakit. Akhirnya dia dibawa pulang, dipangku sama ibunya. Lama-lama anak ini, beberapa menit kemudian anak ini meninggal. Di ayatnya yang ke-20. Diangkatnya dia, dibawa pulang kepada ibunya. Duduklah dia di pangkuan ibunya sampai tengah hari. Tetapi sesudah itu matilah ia. Jadi anak ini mati. Perempuan ini langsung bergegas cari Elisa. Dia pergi ke Elisa, dia nggak ngomong sama suaminya. Kalau anaknya mati, dia cuma bilang, aku mau ke tempatnya Elisa. Kenapa? Kok kamu, ini kan bukan hari Sabat, kok kamu mau ke tempatnya Elisa? Gak apa-apa, nanti aku balik lagi kok. Gitu ya. Dia pergi ke tempatnya Elisa. Di ayat 26, larilah ini Gehasi larilah menyongsongnya dan katakanlah kepadanya, ini Gehasi ya. Elisa ngomong, ayo kamu lari, terus sambut dia, terus tanya apakah suaminya baik-baik saja, apakah anaknya baik-baik saja, apakah dia baik-baik saja. Dia cuma jawab, iya dia baik-baik saja. Sampai di depannya Elisa dia tersungkur, dia lemes, dia nangis. Elisa ngomong, sesudah ia sampai ke gunung itu, dipegangnyalah kaki abdi Allah itu, tetapi Gehasi mendekat hendak mengusir dia. Lalu berkatalah abdi Allah, biarkanlah dia, hatinya pedih. Tuhan menyembunyikan hal ini daripadaku, tidak memberitahukannya kepadaku. Jadi Elisa ini masih nggak tahu kenapa dia ini kok hatinya pedih, kok hatinya gelisah. Nggak taunya setelah dia bercerita, dia ngomong sama Elisa gitu ya di ayat 28. Lalu berkatalah ke perempuan itu, adakah ku minta seorang anak laki-laki daripada tuanku? Bukankah telah kukatakan, jangan aku diberi harapan kosong. Jadi kayak dia ngomong, aku gak minta loh. Aku gak minta supaya aku punya anak. Tapi ketika aku dikasih anak, kenapa? Anak ini harus mati, istilahnya kayak gitu. Ya, dia betul-betul hatinya pedih, hatinya apa ya? Ya gimana sih kalau kita punya anak dan tiba-tiba anak yang diharapkan, tiba-tiba anak itu mati. Dia kayak berkeluh kesah, dia bilang aku gak minta anak ini. Tapi kenapa anak ini harus dikasih ke aku dan ternyata anak ini harus mati sekarang. Istilahnya seperti itu. Ketika itu Gehasi pergi, katanya Elisa, kamu ambil tongkat ini. Dia bawa tongkatnya Elisa. Dia kembali ke Gehasi ini, pergi ke rumah perempuan tadi. Sementara perempuan tadi masih bersama dengan Elisa. Gitu ya. Akhirnya perempuan ini gak mau pulang kalau Elisa gak ikut ke rumahnya. Mereka pulang. Saya baca dari ayat yang ke-32. Dan ketika Elisa masuk ke rumah, ternyata anak itu sudah mati dan terbaring di atas tempat tidurnya. Ayat 33. Sesudah ia masuk, ditutupnyalah pintu sehingga ia sendiri dan anak itu di dalam kamar. Kemudian berdoalah ia kepada Tuhan. Jadi dia masuk kamar, posisi anak itu sudah mati. Ayat 34. Lalu dibaringkannya dirinya di atas anak itu, dengan mulutnya di atas mulut anak itu, dan matanya di atas mata anak itu, serta telapak tangannya di atas telapak tangan anak itu. Dan karena ia meniarap di atas anak itu, maka menjadi panaslah badan anak itu.
gitu ya. Jadi posisinya betul-betul berhadapan gini, nempel, muka Elisa dan muka anak itu nempel seperti ini. Telapak tangannya juga nempel seperti ini. Elisa ada di atas anak itu. Di ayatnya yang ke-35, sesudah itu ia berdiri kembali dan berjalan. Sudah nempel gini, gak ada apa-apa, gak ada respon. Ya, sudah berdoa, sudah. Elisa sudah berusaha, sudah. Tapi anak ini gak bangkit. Dia nggak merespon. Elisa bangun lagi, dia mondar-mandir. Sama, hal yang sama dia lakukan kepada anak itu. Dia baringkan lagi badannya kepada anak itu. Sesudah itu ia berdiri kembali dan berjalan dalam rumah itu. Sekali ke sana, sekali ke sini. Kemudian meniarap pulalah ia di atas anak itu. Maka bersinlah anak itu sampai 7 kali. Lalu membuka matanya. Hidup nggak? Hidup nggak Bapak Ibu? Tadi udah mati. Sekarang hidup. Doa bisa membawa mujizat dalam hidupmu, katakan amin. Doa bisa membawa mujizat datang kepada hidupmu. Gak berdoa, gak ada mujizat. Ya, tadi lagu sebelum firman Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat bukannya ini, yang satunya. Yang mana itu? Apa? Oh, di saatku tak berdaya. Di saatku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Katakan sama-sama. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu gak berdoa, gak ada mujizat. Bukan karena Elisa adalah seorang nabi, bukan karena Elisa ini nabi Bapak Ibu, terus Tuhan membangkitkan anak ini. Tapi karena doanya ini loh yang bisa membangkitkan anak ini. Jangan berhenti berdoa sebelum ada mujizat terjadi dalam hidupmu. Katakan amin. Jangan berhenti berdoa sebelum ada mujizat terjadi dalam hidupmu. Ketika Tuhan bilang ketika firman Tuhan berkata di 2 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-17. 2 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-17. Kita baca bersama-sama dengan suara yang keras. 1 Tesalonika 5 ayat 17. 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-17. Hanya 2 kalimat, 2 kata, hanya 2 kata. Kita baca sama-sama dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Tetaplah berdoa. Kalau saya baca lagi terusannya, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Sebelum mengucap syukur ini ada, di atas sudah dibilang tetaplah berdoa. Orang yang suka berdoa dia pasti akan bersyukur dalam segala hal. Kenapa firman Tuhan bilang tetaplah berdoa? Karena Tuhan tahu kalau kita gak berdoa Bapak Ibu, frustasi menghadapi keadaan dunia sekarang ini. Tadi pagi saya diceritain sama Mbak yang ini, Mbak Jamila. Dia ngomong, saya gak masak di rumah. Tetangganya ada yang mau bunuh diri masuk ke sumur 12 meter karena stres. Ya, karena dituduh nyantet tetangganya gitu ya. Jadi ibu ini sering kasih makanan kepada tetangganya. Tetangganya ini sakit. Pergi ke dukun. Sama dukun dibilang kamu disantet sama orang yang kasih makanan. Dia tuduhlah tetangganya ibu ini nyantet dia gitu ya. Akhirnya ibu ini stres. Dan beberapa kali dia percobaan bunuh diri. Tadi pagi jam 5 pagi dia nekat
jatuhin dirinya ke dalam sumur 12 meter, untung gak ada air sumurnya. Bapak Ibu bisa lihat, kalau kita tidak tetap berdoa, lutut ini gak akan kuat untuk berdiri. Doa itu seperti penyanggah, supaya lutut kita tetap berdiri, tetap kuat berdiri. Kita butuh Tuhan, makanya kita harus berdoa. Kita buka lagi satu ayat terakhir. Kita buka satu ayat terakhir, satu kisah di dalam Keluaran pasal yang ke-33. Keluaran pasal yang ke-33. Kalau saya baca perikopnya, Musa meminta penyertaan Tuhan di gurun. Ketika mereka harus melewati padang gurun, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, Musa tahu bahwa ini gak akan mudah. Musa tahu betul bahwa perjalanan di padang gurun, memimpin begitu banyak orang itu gak akan mudah. Di ayatnya yang ke-15, Musa bilang begini kepada Tuhan. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Karena Musa tahu bahwa hidupnya betul-betul butuh Tuhan. Orang yang gak suka berdoa adalah orang yang merasa bahwa dia gak butuh Tuhan. Ketika kita datang berdoa Bapak Ibu, itu adalah satu titik bahwa kita betul-betul butuh Tuhan. Saya punya satu pengalaman ketika mau dekat lahiran, saya periksa di Sukorejo ya, ada bidan di Sukorejo. Gak tahu itu Sukorejo atau Karangsono mungkin ya, sudah masuk Karangsono ya. Saya ke sana, terus bidan itu saya dibawa sama Ibu Meme. Pertama bawa ke sana, dia bilang, ayo kamu terapi nungging karena anak ini nyungsang dan waktunya sudah dekat untuk lahir. Kamu terapi nungging. Saya ngepel ya, nggak pakai tangan gitu katanya supaya bisa muter. Saya nungging begini ya, nungging. Balik lagi ke sana 1 minggu kemudian, nggak bisa. Ya, setelah beberapa hari lagi, saya merasa ini kayaknya udah mau lahiran. Saya balik lagi ke bidan itu, nggak bisa balik anak ini. Kamu tanya aja sama dokter, mau operasi apa enggak. Saya pulang, saya nggak tahan, saya langsung sampai rumah, saya tutup kamar gitu ya. Saya langsung berdoa, saya nangis sama Tuhan. Tuhan, aduh, saya nggak bisa Tuhan kalau suruh operasi gitu ya. Karena jujur waktu itu keuangan kami tidak memungkinkan untuk saya operasi. Kami tidak punya persiapan untuk operasi Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu bisa lihat anak itu besar sampai hari ini dan bertumbuh semua karena kemurahan Tuhan. Memang betul dia lahir gak bisa tetap operasi. Tapi sampai hari ini Tuhan tetap sertai kami. Saya percaya itu adalah hasil dari salah satu doa saya ketika saya dengan hati yang keluh kesah. Dengan hati yang betul-betul saya rasa saya hari itu hancur. Saya tuh naik ke tangga itu sudah gak kuat kaki saya. Saya langsung nangis jadinya kepada Tuhan. Dan saya percaya kalau anak itu ada semuanya karena kemurahan Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, jangan berhenti berdoa sebelum ada mujizat terjadi. Kalaupun mujizat sudah terjadi, jangan pernah berhenti berdoa. Tetaplah berdoa. Puji Tuhan, demikian firman Tuhan yang dapat saya sampaikan. Saya harap, saya rindu kita semua pegang Keluaran 33 ayat 15 ini. Katakan sama Tuhan, kalau Tuhan gak sertai, aku gak mau jalan Tuhan. Saya undang pemain musik dan singer serta WL. Katakan pada Tuhan, kalau Tuhan gak sertai Tuhan, aku gak mau melangkah. Aku gak mau berjalan. Berjalanlah bersama dengan Tuhan. Dan Dia akan menyertai kita. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih.
jemput semuanya untuk bangkit berdiri. Bapak Ibu boleh angkat pujian ini dengan segenap hati. Katakan pada Tuhan bahwa sungguh tanpa Tuhan kita pasti tidak mampu. Bila Engkau tak besertaku, haleluya, ku tak mau berjalan. Haleluya, ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Amin. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh. Tuhan sertai kami. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah dengan. Bila Engkau tak besertaku, bila Engkau tak besertaku, ku tak mau. Hidup kami berat tanpa Engkau, Tuhan Yesus. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku. Dengan kasih Kristus, Bapak Huntiong akan bawa kita dalam doa firman Tuhan. Pimpin langkah, pimpin langkahku setia. Bapak Huntiong akan bawa kita dalam doa. Berjalan dalam Roh-Mu, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Allah Roh Kudus. Kami bersyukur atas semua kebaikan dan kemurahan-Mu pada sore hari ini ya Tuhan. Engkau tahu semua ini ya Tuhan. Engkau tahu ya Tuhan acara ibadah pada sore hari ini ya Tuhan. Kami benar-benar rindu akan Engkau ya Tuhan. Engkau yang telah tuntun kami. Engkau yang telah pimpin kami ya Tuhan. Setiap waktu, setiap hari ya Tuhan. Kami hanya selalu mengandalkan Engkau ya Tuhan. Berilah kami kekuatan ya Tuhan. Kekuatan kami ya Tuhan. Bimbing kami ya Roh Kudus. Tuntun kami ya Roh Kudus. Supaya kami mempunyai kekuatan hati kami ya Tuhan. Untuk menghadapi masalah-masalah kami ya Tuhan. Yang terlalu berat bagi kami ya Tuhan. Kami hanya bisa mengucap syukur dan terima kasih pada Engkau ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, terpujilah kuasa-Mu ya Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan. Ampuni hati kami yang keras ini ya Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan. Berilah hati kami ya Tuhan, supaya kami selalu dipimpin oleh Roh-Mu ya Tuhan. Kami terima kasih ya Tuhan. Kami hanya bisa berdoa. Kami hanya bisa mengucap syukur pada Engkau ya Tuhan. Itu yang kami bisa berikan kepada Engkau ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan Yesus. Glory, glory, haleluya, haleluya. Terima kasih Roh Kudus. Pujilah Engkau ya Yesus. Glory, haleluya, 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 Jesus. Kami panggil Engkau, Jesus. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Jauhkanlah kami dari hati yang kurang berkenan di hadapan Engkau ya Tuhan. Tuntun kami, bimbing kami setiap langkah kami ya Roh Kudus. Terpujilah nama-Mu ya. Kami mengucap syukur dan terima kasih atas firman-Mu yang telah diberitakan
oleh hamba-Mu ya Tuhan. Kau berkati dan Kau pakai setiap hari ya Tuhan. Rumah tangganya ya Tuhan, Kau pimpin dan Kau bimbing ya Tuhan. Itu semua karena kasih karunia-Mu ya Tuhan. Pujilah nama-Mu ya Jesus. Terpujilah kuasa-Mu ya Tuhan. Kalau kami selalu mengandalkan doa-doa kami ya Tuhan, Kau pasti jawab kami dengan waktu yang tepat ya Tuhan. Kami yakin dan percaya ya Tuhan. Bentar lagi kami akan memberikan persembahan kami ya Tuhan. Itu semua dari Engkau ya Tuhan. Kau yang menilai kami semua ya Tuhan. Kau yang membimbing kami semua ini ya Tuhan. Setiap hati kami yang Kau tahu ya Tuhan. Kami serahkan semua doa kami ya Tuhan. Hanya kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan yang menguatkan, kita sudah disegarkan, kita sudah dibaharui, dikuatkan, diingatkan untuk terus kita berdoa. Jangan pernah berhenti berdoa, teruslah berdoa, tetaplah berdoa. Sebentar kita akan baca ayat renungan kita minggu ini, tolong ditampilkan. Kemudian dilanjut dengan kita dengar pengumuman. Hitungan ketiga kita akan sama-sama baca. 2, 3. Sakaria 10 ayat 15. Maka mereka akan seperti pahlawan yang menginjak-injak musuh. Seakan-akan itu lumpur di jalan. Mereka akan berperang sebab Tuhan menyertai mereka. Dan mereka akan membuat malu orang-orang yang mengendarai kuda. Yang percaya katakan amin. Sebentar kita akan memberikan korban persembahan. Kita angkat pujian yaitu penyertaan-Mu. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Hadirmu di hidup
bukan karena kekuatan. Amin, amin, amin. Anugerah-Mu. Haleluya, haleluya. Anugerah-Mu, Tuhan. Kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayang-Mu, Tuhan. Kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Sekali lagi dengan pengakuan siap kita semua. Kasih dan sayang-Mu, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya. Inilah siap kami, Tuhan. Kami sangat butuh penyertaan-Mu, Tuhan. Kami sangat butuh tuntunan penyertaan-Mu, Tuhan. Kami menyadari diri kami sangat lemah, Tuhan. Kami sangat menyadari kami bukan siapa-siapa tanpa Engkau. Kami ada, kami kuat, bahkan kami bisa menghadapi setiap proses yang kami alami. Semua karena anugerah-Mu semata, Tuhan. Bukan karena kekuatan kami. Sama seperti Musa, sebelum dia melangkah ke padang gurun, dia hanya minta penyertaan-Mu. Kalau Engkau tidak menyertai, jangan suruh aku untuk melangkah. Sama seperti setiap kami semua, Tuhan. Malam hari ini hamba-Mu berdoa. Kami bersepakat di dalam Kau. Jikalau Kau tidak menyertai kami, kami tidak mau melangkah, Tuhan. Tetapi jikalau Engkau mengkehendaki kami untuk kami melangkah, baik di dalam proses, baik di dalam pergumulan, kami mau melangkah bersama-Mu, Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kami perlu Kau, Tuhan. Kami perlu Kau, Tuhan. Kami perlu Kau selalu, Tuhan. Dan tetaplah ada. Kemana kami pergi, kemana kami melangkah, Engkau pun melangkah di depan kami, Tuhan. Segala pujian dan syukur kami naikkan hanya kepada-Mu, Tuhan. Ibadah yang sangat diberkati di sore hari ini tentang penyertaan-Mu. Ketika kami berdoa, mata-Mu yang selalu melihat kami, tetesan air mata kami, bahkan setiap apapun yang kami bawa di dalam setiap doa kami, Kau Allah yang mendengarnya. Dan biarlah Tuhan, Kau sertai kami. Hamba-Mu berdoa di malam hari ini buat setiap jemaat yang mungkin dalam menghadapi masalah di hari-hari ini, baik itu dalam sakit penyakit di hari-hari ini. Hamba-Mu berdoa hanya di dalam nama Yesus. Biarlah Kau nyatakan yang terbaik, kesembuhan, jalan keluar. Kami yakini dan percaya kami punya Allah yang besar. Tidak ada yang mustahil di hadapan-Mu. Tidak ada yang mustahil di hadapan-Mu. Tidak ada yang mustahil di hadapan-Mu. Dan Kau Allah yang sanggup menolong setiap kami semua. Seluruh jemaat hamba-Mu berdoa, sertai sehingga mereka tetap selalu mengucap syukur. Dan di dalam menantikan jawaban doa,
Kau pasti memberi yang terbaik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Hamba-Mu pun berdoa buat setiap orang yang telah melayani di sore hari ini. Baik itu tim PAW, WL Singer, choir, pemusik, LCD, soundman, penerima tamu, kolektan. Siapapun yang terlibat dalam pelayanan, biarlah Kau berkati mereka, pakai mereka lebih heran lagi untuk kemuliaan hormat nama-Mu. Terima kasih, terima kasih. Mari kita sama-sama angkat tangan kita dan terima berkat dari Allah Bapa. Haleluya, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dan pada akhirnya, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, persekutuan bersama Sang Roh Kudus yang selalu menyertai setiap kita semua, memberi kekuatan, memberi kesanggupan, memberi penghiburan, memberi keberhasilan dalam setiap langkah kita. Saat ini, besok, sampai kedatangan Kau kedua kalinya. Dan terimalah berkat ini dengan rasa ucapan syukur. Dan hamba-Mu tutup ibadah di sore hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin.